kadang kita lihat di sosial media kayak Instagram, TikTok, itu kan banyak berseliweran tuh kayak perselingkuhan, KDRT, gitu-gitu lah. Itu membuat kita jadi mikir sebenarnya nikah tuh baik apa enggak sih. Nah, ada cara nggak biar kita nggak terlalu terpengaruh sama sosmed itu gimana? Nikah tuh ribet ya. Oh, nikah Kayak itu lebih ribet ke ya. nikmatin dulu aja kali kayak gini gitu. Lebih Sendiri enak. dulu. Nah, itu apa ada alasan yang kuat buat meyakinkan Gen Z kalau nikah itu nggak seribet ini loh. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita ada bersama Mbak Elsa. Mbak Elsa ini salah satu Gen Z ya yang kita ketemui hari ini. Yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang pernikahan. Nah, ketakutan-ketakutan tentang pernikahan dari Gen Z, perwakilan Gen Z. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin relate sama kehidupan teman-teman atau teman-teman bisa menambahkan pertanyaan yang mungkin perlu ditambahin nih, ketakutannya kok agak beda ya. Nah, itu bisa teman-teman komentar di kolom di bawah ya. Terima kasih. Ayo, halo Mbak Elsa. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Ya. Oke. Gen Z itu kan syarat dengan ketakutan ya. Kayaknya hidupnya penuh dengan ketakutan ya. Karena ketidakpastian yang mereka alami gitu ya. Kalau menurut Mbak Elsa, apa sih yang membuat Gen Z itu memiliki ketakutan-ketakutan itu? Apakah Gen Z itu orangnya pada banyak yang nggak yakin gitu dengan apa ya, takdir yang Allah ciptakan gitu untuk mereka, sehingga muncul ketakutan-ketakutan itu, atau gimana nih? Ya, salah satunya itu nggak yakin aja gitu. Nggak yakin aja. Biar yakin gimana? Nah, itu gimana itu? Oke, berarti gara-gara mungkin kurang yakin ya dengan ketetapan yang Allah kasih gitu ya. Oke. Nah, tadi ngomongin dengan ketakutan pranikah. Kira-kira Mbak Elsa ada ketakutan apa ini yang mau ditanyakan nih, mumpung aku ada di sini. Asik. Siapa gua gitu ya kan? Ya Allah. Nih, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili para Gen Z. Mewakili para Gen Z, oke. Salah satunya itu kadang kita lihat di sosial media kayak Instagram, TikTok, itu kan banyak berseliweran tuh kayak perselingkuhan, KDRT, gitu-gitu lah. Itu membuat kita jadi mikir sebenarnya nikah tuh baik apa enggak sih? Oke. Kenapa di media sosial framingnya tuh buruk gitu ya? Apalagi yang kasus-kasus kayak gitu kan seolah-olah kayak di up gitu ya, di up terus gitu. Seolah-olah kayak pernikahan itu banyak sisi buruknya. Soalnya bahkan ada yang pernah bilang itu ya cewek tuh di mana-mana sama aja, cowok itu sama aja di mana-mana gitu kan. Brengsek-brengsek juga gitu kan. Nah, menurutku itu dimulai dari awalnya kita tujuan nikahnya tuh untuk apa. Kalau misalnya tujuan nikah kan masing-masing beda ya. Ada yang dia itu tujuan nikahnya ya buat nyari viewers aja, biar ngangkat dia gitu kan, status aja gitu. Ada juga yang nikahnya tuh memang karena misalnya bayar utang dijodohin gitu ya. Atau utang budi gitu ya, akhirnya nikah sama itu. Nah, atau ada juga yang memang dia nikah tuh ya karena paham bahwa pernikahan itu menyempurnakan separuh agama, pernikahan itu untuk mendewasakan dia, dan ya pernikahan itu jenjang kehidupan yang memang kita tuh belajar di situ tuh lebih banyak gitu daripada kita sendirian gitu. At least misalnya kalau nggak menikah apakah tidak belajar, ya nggak gitu juga, tapi seenggaknya ketika menikah itu kan kita bersama seorang pasangan itu kan 1 kali 24 jam kita bersama gitu kan. Maksudnya dari awal kita buka mata sampai nanti kita menutup mata tuh sama dia. Otomatis dengan dua orang yang berbeda disatukan di satu rumah yang sama, cara pikirnya kita pasti berbeda kan, latar belakang kita juga berbeda, pendidikan kita berbeda.
itu yang akan membuat kita itu jadi lebih dewasa gitu. Nah itu kayaknya yang akhirnya membuat pernikahan masing-masing orang itu beda. Nah masalahnya apakah pernikahan itu semenakutkan itu ya? Kok di framingnya kayak horor gitu ya? Nah ya itu tergantung pertama tadi tujuan, yang kedua gimana kita carinya, cari pasangannya gimana. Kalau misalnya kamu pengen punya pasangan yang istilahnya nggak main tangan gitu ya, ya carilah orang yang nggak main tangan. Kan kadang misalnya kalau teman-teman belum mulai ta'aruf ya, tapi misalnya dari misalnya pacaran, kan kadang orang kalau pacaran itu kadang kan nggak pakai otak ya. Ketika udah dikasarin masih aja lanjut gitu. Nah sebenarnya itu kan red flag, atau sebenarnya itu warning yang perlu kita kasih, kayak ini belum jadi suami gue aja udah dipukulin nih, udah babak belur nih, apalagi jadi suami. Nah tapi kan kadang ada cewek yang makin bodoh gitu ya, ketika udah dipukul, enggak kok dia sayang kok sebenarnya sama aku gitu kan, jadi kayak gitu kan. Nah gitu, jadi sebenarnya gimana caranya kita memilih pasangan. Dan sebenarnya kalau menurutku ya, kalau dalam Islam itu kan pacaran memang nggak boleh ya, haram. Nah secara logikanya sebenarnya ketika kita pacaran itu kan yang kita tunjukkan itu apa ya, cuma luarnya tok gitu loh, kita nggak tahu karakter aslinya. Nah sedangkan kalau dalam Islam itu kenapa harus pakai ta'aruf, karena di dalam ta'aruf itu yang apa ya, yang istilahnya menginterogasi si calon itu tuh nggak cuma si calon, jadi nggak cuma misalnya Mbak Elsa mau ta'aruf nih sama si X gitu. Nah nanti yang interogasi si X itu tuh bukan Mbak Elsa sendiri, bisa jadi nanti bapaknya Mbak Elsa, bisa jadi dari kakaknya, bisa dari temen-temennya. Nanti bisa mengetahui si X ini beneran baik apa memang cuma luarnya tok, cuma kalau pas mau ketemu Mbak Elsa tok gitu. Nanti bisa dikasih dicari tahu itu, istilahnya kita kayak intel gitu loh, kasih tahu gitu kan. Nah nanti hasil informasinya itu nanti Mbak Elsa yang pikirkan, cocok nggak sih ini buat jadi suami aku kayak gitu. Kalau misalnya nanti banyak yang nggak cocok, ya udah nggak usah diterusin. Nah enaknya ta'aruf sama daripada pacaran ya itu, kalau ta'aruf tuh nothing tulus gitu loh, kayak ya kalau nggak jadi ya udah ya udah gitu kan. Tapi kalau pacaran itu kan udah ada rasa dulu. Nah udah ada rasa dulu, biasanya kalau cewek itu kalau udah ada rasa dulu akan lebih sulit, akan lebih susah untuk melepaskan, kayak seolah aduh gitu kan ya, nanti aku mungkin nggak ya dapat yang lebih baik dari dia gitu kan, padahal mah ya sudahlah. Nah begitu kurang lebih. Jadi sebenarnya pernikahan itu ada kok yang ideal dan ada kok yang baik-baik aja ya. Contoh inilah, contoh terdekat dari Bapak Ibu, dari keluarga, gak harus dari sosmed gitu. Karena kadang yang terlewatkan ya itulah, kalau sosmed itu kan yang di up kadang ya yang penting viral, yang penting rame. Kalau rame itu meskipun itu tentang KDRT, ya wes itu aja yang di up gitu kan. Gitu. Nah ada cara nggak biar kita nggak terlalu terpengaruh sama sosmed itu gimana? Ada cara nggak biar nggak terlalu terpengaruh sama sosmed? Jadi sebenarnya sosmed itu menurutku ya, aku kan kaum milenial ini, kaum milenial yang dimana kita tuh nggak nggak fokus semuanya di sosmed 100%, jadi 50-50 lah. Nah menurutku sosmed itu bisa menjadi pedang bermata dua ya, pisau lah. Bisa kita gunakan untuk hal yang positif, bisa juga enggak. Nah, biar kita enggak terjerumus ke hal yang negatif, maksudnya negatif tuh gini, kita tuh mengonsumsi sosmed tuh ya 100% kita telan bulat-bulat gitu loh. Ya udah gitu. Akhirnya apa? Kan banyak sekarang bukan Gen Z lagi, Gen Alpha juga kan. Maksudnya yang mereka itu akhirnya hidupnya tuh teladannya itu dari sosmed gitu. Jadi tolak ukur kebahagiaan mereka malah dari sosmed. Nah, padahal sebenarnya kita kan hidup di real life ya. Dimana kadang orang itu masukin apa-apa ke sosmed itu ya nggak semuanya pure yang terjadi di real life kan. Kan nggak mungkin ya, ibarat kata
kita lagi marahan atau apa gitu, terus tiba-tiba cekrik, aku lagi marahan nih sama suami, emang suami ya gitu kan nggak mungkin, jarang gitu loh maksudnya. Terus kan mereka kadang yang ditampilkan di sosmed itu hanya sekelumit, cuma 20%, 30% dari kehidupannya asli gitu kan. Nah, menurutku biar nggak kejebak di sosmed terus adalah ya mindfulness. Jadi kayak ya kita sadari kalau kita tuh hidupnya di real life loh, bukan di sosmed. Dan mencoba untuk menjadi bodoh amat sama orang yang mungkin mereka cuma ngasih masukan tanpa, maksudnya kritikan atau apapun tanpa tahu prosesnya kita, berjuangnya kayak gimana gitu. Kadang kita perlu tutup salah satu kuping kita. Kenapa kita harus tutupnya cuma salah satu? Kadang kritikan atau misalnya apa ya, cemoohan dari orang itu ya cuma ngasih tahu bahwa oh fakta di luar tuh kayak gini loh gitu. Tapi kita nggak perlu masukin itu ke dalam hati gitu. Jadi makanya ditutup aja sebelah kupingnya kita gitu. Dan ya itu, kita fokus ke real life-nya kita mau apa sih sebenarnya di sini, kita apa di dunia ini tuh peran kita tuh sebagai apa sih gitu, ngapain sih, masa kita hidup cuma kayak gini sih gitu. Soalnya kalau kita ngikutin tren ya nggak bakal habis, tren satu selesai digantikan tren lainnya kayak gitu loh, jadi capek. Dan kalau ngikutin di sosmed terus kan capek ya lama-lama, dan akhirnya muncul hampa gitu loh gitu. Jadi biar nggak fokus ke sosmed aja, ya meaningful gitu. Nah, terus selain meaningful itu mindfulness itu kan kita alangkah lebih baik kalau kita itu menjadi bagian yang bisa menginfluence teman-teman di luar yang konsumsi ke sosmed itu loh, biar ke arah yang lebih baik. Jadi sosmed itu isinya nggak cuma yang buruk-buruk gitu loh. Dan apa ya, kalau kita bisa memilih untuk bagian yang menginfluence ini, sebenarnya kan sosmed itu kita lihat cuma untuk referensi. Oh aku besok mau bikin konten kayak gini nih, oh aku besok bikin. Jadi jangan jadikan kita sebagai penikmat sosmed aja gitu, karena eman-eman banget kalau sosmed jadiin cuma dinikmati diri sendiri, terus akhirnya kita malah ya udah akhirnya lebih ke ansos gitu loh jadinya ya kan. Anak-anak sekarang tuh banyak yang begitu, heran loh saya gitu. Oke, lanjut. Nah, banyak nih Gen Z yang mikir kalau nikah tuh ribet ya. Oh, nikah itu ribet ya. Nikmatin dulu aja kali kayak gini gitu. Sendiri enak dulu. Nah, itu apa ada alasan yang kuat buat meyakinkan Gen Z kalau nikah itu nggak seribet ini loh? Oke. Sekarang aku balik pertanyaannya. Menurutmu keribetan pernikahan itu apa? Kayak gimana? Gitu. Kayak apa ya? Mungkin kan bukan cuma sendirian, udah ada berdua gitu kan, pasti ada entah cara berpikir yang beda gitu, nanti jadi ada cekcok gitu, jadi kan ribet ya, karena kan harus ngurusin perasaan orang lain juga ya kan. Oke, belum lagi nanti kalau habis nikah langsung punya anak, ngurusin makin bocil gitu kan, yang ngurusin bocil. Belum lagi nanti ada campur tangan ipar dan mertua. Banyak lah ya. Jadi lebih ke ribet ya, karena ada banyak campur tangan orang lain di dalamnya gitu ya, termasuk pasangan itu kan orang lain ya yang masuk ke dalam kehidupan kita yang sendiri ini gitu kan ya. Oke. Sebenarnya keribetan itu menurutku ya, baik kita nikah ataupun nggak nikah, itu tuh akan terus ada. Ya enggak? Pas jomblo, meskipun kamu nggak nikah, kamu jomblo juga hidupmu ribet kan. Diribetin sama orang tua, saudara, ya kan? Belum lagi teman-teman gitu kan, atau lingkungan kayak gitu kan, selalu ada gitu loh keribetan yang muncul gitu. Dan terkadang itu tuh nggak bisa selesai selesai ketika kita itu cuma sendiri gitu. Kayak contoh misalnya aku dulu belum nikah itu ngerasa kan, aku dulu waktu masih jomblo itu kan selain kerja juga aktif di kajian remaja gitu kan, ngurusin kajian remaja. Nah
Dimana itu menurutku ada satu keribetan yang aku tuh jawabannya tuh harus nikah dulu nih, baru bisa ngebahas ini nih, yaitu tentang pranikah. Jadi aku dulu tuh kan sering share gitu kan tentang pranikah tuh gini-gini. Nah, menurut sebagian teman-temanku yang juga bergerak di tempat kajian remaja itu ngerasa kayak, oh Sisil tuh ngebet banget nikah ya gitu kan. Nah, padahal aku tuh tujuannya nge-share kayak gitu biar buat reminder aja buat aku, karena aku juga lagi nyiapin nih, ayo kita sama-sama kayak gitu. Tapi bagi sebagian orang kayak kamu aja belum nikah kok ngomongin tentang nikah, kayak kamu tuh nanti bakal kena tulah sama omonganmu sendiri kayak gitu-gitu loh. Jadi mending kamu nikah dulu aja lah daripada ngomongin banyak tentang pernikahan tapi kamu belum nikah. Kamu kan belum ngerasain faktanya kayak gitu. Nah, tapi menurutku keribetan itu akhirnya aku jawab dengan menikahkan. Dan ternyata memang iya, menikah itu ribet. Iya, benar, nggak salah. Menikah itu ribet gitu. Karena apalagi kalau kita nikah di mana pasangan kita juga punya luka trauma yang belum selesai, kita pun juga belum selesai sama trauma masa lalu gitu kan. Akhirnya mau nggak mau jadi konselor masing-masing. Istri jadi konselor suami, suami jadi konselornya istri gitu. Cuma menurutku di balik keribetan ini, kalau misalnya kita tujuannya itu memang tahu ya pernikahan ini tuh bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai jalan untuk menuju ridhonya Allah gitu kan. Kalau kita tujuannya satu ke situ ya keribetan itu meskipun kita masih rasain, tapi seenggaknya rasanya tuh di hati tuh lebih lega aja, lebih kayak legowo aja gitu loh, kayak ya udah sih gitu. Toh juga nikah ataupun nggak nikah, keribetan itu dalam masalah itu dalam hidup tuh akan selalu ada kan, dan itu akan selesai kalau kita udah mati aja kita masih ada diribetin sama munkar nakir nih kan gitu loh, maksudnya jadi kayak ya udah gitu loh, namanya juga dunia. Nah, namanya juga dunia kan darul bala ya. Darul bala tuh kayak tempatnya ujian. Nah, darul bala tuh tempatnya ujian, tempatnya masalah. Jadi kalau misalnya dengan bilang nanti kalau menikah nambah masalah, ya emang gitu loh. Makanya kenapa ketika kita mau menikah itu kita harus mempersiapkan gitu. Sebenarnya kan kenapa kita bilang itu masalah, karena kita nggak tahu ilmunya, ya kan? Kayak contoh misal Elsa dikasih motor, ya kan? Suruh naik motor karena Elsa udah bisa naik motor, ya itu nggak masalah kan. Tapi coba anakku dikasih motor suruh jalanin gitu kan, dia bingung gitu loh. Ini apa, gimana, dia udah naik kok nggak jalan gitu kan, kayaknya aku udah naik tapi kok nggak bisa jalan gitu, itu kan masalah gitu loh. Atau misalnya Elsa dikasih mobil tapi Elsa belum pernah belajar nyetir, ya akhirnya diem aja tuh mobilnya nggak jalan. Gitu, jadi itu kan masalah gitu. Jadi ya sebenarnya mau kita menikah atau kita belum menikah atau bahkan sudah menikah udah punya anak itu bakal ada masalah gitu. Jadi gimana caranya biar meyakinkan Gen Z kalau nikah itu tidak seribet itu, ya tergantung mindsetnya kita. Kita nikah itu sebagai tujuan akhir atau kita menjadikan pernikahan itu sebagai jalan aja, kendaraan aja. Untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah. Gitu guys. Udah dikasih tahu nih, ngomong-ngomong udah 20 menit aja nih, padahal baru 3 pertanyaan. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin bisa di next time mungkin. Oke, bisa di next time ya teman-teman ya. Karena masih banyak pertanyaan, kita buat konten selanjutnya ya. Buat teman-teman yang mau nambahin pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya.